Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja kita gaskan ya. Film dimulai di mana seorang pria menelepon kantor polisi lalu memberitahu kalau sore ini ada orang yang ingin meledakkan gedung milik perusahaan Dongsing dan dia tidak menjawab saat polisi bertanya tentang identitasnya. Setelah mendapat telepon pria misterius tersebut, polisi langsung bergerak ke gedung Dongsing, termasuk seorang polisi muda bernama Jugong. Sesampainya di lokasi dan menemukan letak bomnya, si kapten yang bernama Majin langsung memakai perlengkapannya dan dia berhasil mematikan bom tersebut. Tapi tak lama kemudian mereka justru melihat ledakan yang terjadi di sebuah gedung kantor cabang milik perusahaan Dongsing tersebut. Beberapa hari kemudian, seorang pria bernama Zhang disiksa anggota Silia karena belum membayar hutangnya. Dan Silia ini adalah tangan kanan bos besar bernama Dom. Tak lama kemudian, Silia menerima telepon dari si Dom yang memberitahu kalau kantor cabang mereka diledakkan. Dia pun menyuruh Silia untuk mencari pelakunya. Selesai menelepon, si Dong justru kesal mendengar omongan putrinya yang menindirnya supaya menjaga Silia dengan baik. Si putrinya yang bernama Mei datang mengunjunginya karena hari ini si Dong ulang tahun. Sebelum pergi, si Mei mengucapkan selamat ulang tahun dan mendoakan Dong. Tak lama setelah kepergian si Mei, kue ulang tahun yang di depan si Dong meledak. Hingga tak beberapa lama kemudian polisi pun tiba. Si Majin dan si Jugong berusaha menyelamatkan seorang pria yang tertimpa reruntuhan. Pria tersebut pun memberikan info kalau sebelumnya ada seorang pria berjaket hitam mengantarkan kue ulang tahun kepada si Dom. Film berlanjut, para polisi mulai menganalisis dan menyelidiki siapa kira-kira pelaku yang meledakkan dua gedung milik si Dong. Setelah mengamati CCTV yang ada di kota tersebut, mereka menemukan lokasi pria yang dicurigai sesuai dengan informasi yang diberitahu pria yang diselamatkan si Jugong. Mereka pun langsung bergerak ke lokasi tersebut, tapi mereka menemukan mobil yang dibawa terduga pelaku dalam keadaan kosong. Besok harinya si Jugong dan si Majin melaporkan pada Kapolres tentang kandungan yang ada di dalam bom yang meledak beberapa hari ini. Mereka berdua mencurigai bahan-bahan untuk membuat bom tersebut didapatkan dari sebuah tambang yang berada di gunung. Mendengar itu, si Kapolres langsung memerintahkan Kasat Reskrim yang bernama Jeng Bin pergi ke lokasi untuk menyelidikinya. Film berlanjut, si Dong dan Silia sedang ngobrol di suatu tempat. Disinilah kita baru tahu kalau ternyata si Dong selamat dari ledakan tersebut karena dia menyelamatkan dirinya melalui jalan rahasia di ruangannya. Mendengar penjelasan si Dom, Silia menyarankan untuk sementara mereka menghindar dulu sampai mereka mengetahui siapa pelakunya. Tapi si Dom menolaknya kalau putrinya tidak ikut bersamanya. Sedangkan di tempat lain, si Jong Bin bersama anggotanya tiba di lokasi tambang. Dengan pendekatan persuasif, si Jong Bin mendapatkan info dari penjaga tambang tentang seorang pria bernama Wilpan. Si penjaga juga menceritakan kalau dulunya si Wilpan adalah pemilik tambang tersebut, tapi dia menghilang sejak putrinya diculik dan putrinya meninggal dunia di tangan penculik tersebut, padahal dia sudah membawa uang tebusannya. Si penjaga juga memberitahu kalau sekarang tambang tersebut sudah menjadi milik si Dong dengan mengambilnya secara ilegal dari si Wilpan dan diatasnamakan putrinya.
Mendengar itu si Jung Bin menyuruh anggotanya memberitahu semua personil untuk menemukan Putri Sidong. Singkat cerita, pada suatu malam si Wilpan berhasil menangkap putrinya Sidong setelah dia menikam tangan kanan Sidong yang mengawalnya lalu membawanya pergi. Tapi di perjalanan si pengawal berhasil menyusul si Wilpan lalu menabrakkan mobilnya. Setelah itu terjadilah baku hantam dan si Wilpan keluar sebagai pemenang. Mendengar suara sirene polisi, si Wilpan langsung kabur. Tapi sebelum pergi, dia mengikatkan sebuah bom di mulut anggota Sidong. Untunglah si Majin berhasil menjinakkannya. Besok harinya si Kapolres tiba di TKP. Si Jugong pun melaporkan tentang kejadian. Mendengar itu, si Kapolres merasa puas. Film berlanjut di markas si Wilpan. Si Mei memberitahu si Wilpan kalau ayahnya tidak akan peduli padanya karena dia sudah memiliki wanita lain. Tapi dengan santai si Wilpan menjawab kalau keluarga mereka berutang nyawa kepadanya dan si Mei yang harus membayarnya. Setelah itu dia menelepon Sidong dan menyuruhnya datang supaya mereka menyelesaikan ini semua. Selesai menerima telepon, Sidong langsung pergi. Sedangkan di kantor polisi, si Kapolres lagi memimpin rapat setelah mereka mendapatkan bukti CCTV di mana si Wilpan sedang belanja di sebuah apotek dan dia langsung memerintahkan anggotanya untuk menuju lokasi yang dicurigai. Film berlanjut, Sidong tiba di alamat yang diberikan si Wilpan. Saat bertemu, dia langsung bertanya di mana putrinya. Tapi dengan santai si Wilpan menjawab, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Disinilah baru kita tahu kalau ternyata dulu yang menculik putri si Wilpan adalah Sidong. Dan Sidong melakukannya karena dia ingin menguasai tambang milik si Wilpan. Tapi sayangnya putri si Wilpan meninggal dunia. Singkat cerita, polisi tiba di lokasi. Si Jugong berusaha mematikan bom yang diikat di tubuh Sidong dan si Majin berusaha mengejar si Wilpan. Sidong terus memohon kepada si Dugong supaya meninggalkannya dan pergi menyelamatkan putrinya. Tapi si Jugong mengabaikannya. Sedangkan di lantai atas, si Majin memerintahkan sniper untuk menembak si Wilpan saat dia ingin menekan tombol bomnya, dan si Jugong berhasil mematikan bomnya yang diikat di tubuh Sidong. Malam harinya polisi menangkap si Lia atas informasi dari Sidong. Mereka juga menemukan putri Sidong yang diikat di dalam sebuah truk yang berisi banyak bom serta tabung gas. Melihat rumitnya bom tersebut dan kemungkinan besar tidak bisa dimatikan dalam waktu singkat, si Majin meminta si Jong Bin untuk mengosongkan jembatan terdekat karena dia akan membawa sendiri truk tersebut untuk menghindari korban jiwa yang banyak. Sebelum jalan, si Majin menerima pesan suara dari istrinya yang mengabari kalau saat ini dia menuju rumah sakit untuk lahiran. Tibalah saat-saat menegangkan di mana si truk tersebut dibawa ke jembatan. Para polisi pun menangis setelah truk tersebut meledak. Tapi tak lama kemudian si Jugong merasa senang karena si Majin ternyata masih hidup dan menghubunginya. Akhir cerita, si Majin dirawat di rumah sakit akibat ledakan tersebut dan film pun selesai.